Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Haya Putri yang akan memandu Anda dalam menelusuri lebih dalam pengembangan kurikulum model TABA dan implementasinya di sekolah dasar. Dalam video ini ada beberapa topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian kurikulum dan pengembangan kurikulum. Yang kedua, pengembangan kurikulum model TABA. Yang ketiga, pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Yang keempat, sintak pengembangan model pengembangan kurikulum TABA. Dan yang kelima, kesimpulan. Sebelum lanjut ke model pengembangan kurikulum, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu konsep kurikulum dan pengembangannya. Kurikulum merupakan rancangan pengajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program pendidikan nasional. Agar kurikulum dapat menjadi acuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka kurikulum perlu melalui proses perencanaan dan penyusunan yang biasa kita kenal dengan pengembangan kurikulum. Agar pengembangan kurikulum lebih terpola, maka dalam pengembangannya dipandang perlu untuk menggunakan model pengembangan kurikulum. Salah satu model pengembangan kurikulum yang akan saya bahas yaitu model pengembangan kurikulum TABA. Model TABA dikembangkan oleh seorang pengembang kurikulum yang lahir di Kores, Estonia pada tanggal 7 Desember tahun 1902. Beliau dikenal dengan nama Hilga Taba. Model pengembangan kurikulum TABA adalah model pengembangan kurikulum yang didasarkan atas data induktif. Model ini merupakan investasi atau arahan terbalik dari model tradisional. Ada 7 langkah dalam model pengembangan kurikulum TABA. Yang pertama, diagnosis kebutuhan. Yang kedua, merumuskan tujuan khusus. Yang ketiga, seleksi materi. Yang keempat, organisasi isi. Yang kelima, seleksi pengalaman belajar. Yang keenam, organisasi pengalaman belajar. Dan yang ketujuh, evaluasi. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengembangan kurikulum di SD Negeri 3 Banjarjawa, mari simak videonya. Untuk SD Negeri 3 Banjarjawa, kita menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka itu dilaksanakan untuk kelas 1 dan 4, sedangkan untuk siswa kelas 2, 3, 5, dan 6 itu melaksanakan kurikulum 2013. Jadi di SD Negeri 3 Banjarjawa itu menerapkan pendidikan yang memerdekakan. Jadi filosofinya kita sedikit ubah. Jadi pendidikan yang memerdekakan itu terjadi baik di kurikulum Merdeka maupun anak-anak yang menerapkan kurikulum 2013. Pendidikan yang memerdekakan menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum 13 di SD Negeri 3 Banjarjawa. Pengembangan kurikulum 13 dikemas dengan baik dalam kegiatan di luar pembelajaran maupun saat jam pembelajaran. Proses pembelajaran dalam kurikulum 13 di SD Negeri 3 Banjarjawa lebih memfleksibelkan guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Sedangkan kegiatan di luar jam pembelajaran meliputi kegiatan kelompok belajar, ekstrakurikuler, dan kegiatan berlandaskan atas kebudayaan Bali. Langkah pertama dalam model pengembangan kurikulum TABA yaitu diagnosis kebutuhan. Diagnosis kebutuhan pada tahap ini dimulai dengan menentukan kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik, mulai dari diagnosis gaps, kekurangan peserta didik, serta latar belakang peserta didik. Jadi sebelumnya saya melakukan asesmen di awal pembelajaran, baik itu diagnostik maupun asesmen non-diagnostik. Ada siswa yang dia cenderung suka jika difasilitasi dengan media secara visual, audiovisual, maupun secara referensi dari buku gitu. Dalam melakukan analisis kebutuhan, guru di SD Negeri 3 Banjarjawa melakukan analisis di awal pembelajaran berupa analisis diagnostik dan non-diagnostik.
Langkah yang kedua yaitu merumuskan tujuan khusus. Pada tahap ini, melibatkan guru dalam menetapkan tujuan atau sasaran khusus yang perlu dipenuhi. Berdasarkan kompetensi dasar yang sudah ada itu, kita buat sebuah tujuan pembelajaran dari setiap pembelajaran yang akan kita bawakan. Dari tujuan pembelajaran itu, kemudian nantinya kita akan sampaikan kepada siswa agar siswa mengetahui akan dibawa kemana sih arah pembelajarannya bersama mereka itu. Dalam menentukan tujuan khusus, guru di SD Negeri 3 Banjarjawul merumuskan tujuan berdasarkan kompetensi dasar yang ada di kurikulum. Kompetensi dasar akan disusun menjadi beberapa tujuan pembelajaran yang nantinya akan disampaikan kepada siswa. Langkah yang ketiga yaitu seleksi materi. Tahap ini merupakan tahap penting dalam pengembangan kurikulum Taba. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam menyeleksi materi. Salah satunya, yang pertama, keselarasan dengan standar dan tujuan. Yang kedua, relevansi dengan siswa. Yang ketiga, kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Yang keempat, keanekaragaman dan keinklusifan. Dan yang kelima, kepraktisan dan kelayakan. Kalau dari semester 2 ini ada pubertas, kemudian ada rotasi dan revolusi bumi, serta tata surya. Di SD Negeri 3 Banjarjawul, khususnya di kelas 6 semester 2, pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, ada beberapa materi atau mata pelajaran, yaitu meliputi pubertas dan rotasi serta revolusi bumi. Langkah yang keempat yaitu organisasi isi. Pada langkah ini, seorang guru harus mampu mengatur dan mengurutkan materi sesuai dengan pembelajaran yang sedang diajarkan. Konten harus diatur dalam urutan tertentu, tentunya secara logis dan juga secara koheren. Kalau secara kurikulum kita masih mengikuti 2013 sehingga itu per tema urutannya dari tema 6, tema 7, tema 8, dan tema 9. Dalam mengorganisasikan isi materi, guru di SD Negeri 3 Banjarjawul berpedoman pada kurikulum 13 dengan urutan materi pembelajarannya itu yaitu per tema, mulai dari tema 6, tema 7, tema 8, dan tema 9. Tahap yang kelima yaitu seleksi pengalaman belajar. Pada tahap ini, materi yang disajikan hendaknya menggunakan metodologi instruksional yang tepat sehingga siswa dapat terlibat langsung dengan konten pembelajaran yang diberikan oleh guru. Iya, kalau di dalam pembelajaran IPA kan anak-anak itu juga lebih senang praktek, kemudian supaya juga tergali siswa dalam memecahkan permasalahan ya, kita pakai model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik. Di kelas 6 ada juga proyeknya, misalnya membuat tiruan terkait proses rotasi dan revolusi bumi gitu kan. Kita pakai media yang sudah disediakan itu. Dalam menyeleksi proses pengalaman belajar peserta didik, guru di SD Negeri 3 Banjarjawul menerapkan model pembelajaran problem based learning, project based learning dengan pendekatan saintifik. Langkah yang keenam yaitu organisasi pengalaman belajar. Pada tahapan ini, pengorganisasian pengalaman belajar dilakukan dengan cara mengemas kegiatan-kegiatan pembelajaran dan mengkombinasikan urutan-urutan kegiatan pembelajaran. Kalau pembelajaran, kita kan mengikuti alur apa yang sudah kita rencanakan di RPP kan, sesuai alurnya. Mulai dari membuka pembelajaran, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, sampai kepada kegiatan awal, inti, dan juga kegiatan penutup. Itu kita kemas sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa. Dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik, guru di SD Negeri 3 Banjarjawul mengemas kegiatan menggunakan alur yang ada pada RPP, meliputi kegiatan pembuka, inti, maupun kegiatan penutup. Langkah yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan di akhir pembelajaran.
seorang guru harus mampu mengevaluasi keefektifan pengajarannya atau proses pembelajarannya dengan baik. Evaluasi itu juga bisa kita sampaikan di istilahnya di tengah-tengah pembelajaran, mungkin bisa dengan melalui tanya jawab gitu kan. Hasil evaluasi itu kita kan analisis nih, ada berapa siswa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata, kemudian ada berapa orang siswa yang masih di bawah rata-rata atau belum tercapai tujuan pembelajaran yang kita bawakan itu. Tentunya ada kegiatan remedial. Kita bisa merencanakan kegiatan remedial atau melakukan tambahan pembelajaran pada siswa-siswa yang memerlukan pendampingan khusus. Evaluasi pembelajaran di SD Negeri 3 Banjarjawu dilakukan di tengah-tengah pembelajaran. Demikianlah tadi penjelasan dari model pengembangan kurikulum Tabak dan implementasinya di sekolah dasar. Sekian video yang bisa saya paparkan. Saya tutup dengan menghaturkan para pesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.